Pelatih Patrick Kluivert mengimplementasikan strategi jangka panjang yang ambisius dalam upaya untuk membangun kekuatan timnas Indonesia. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah penunjukan pemain naturalisasi yang diharapkan dapat memperkuat skuad secara keseluruhan. Namun, tantangan utama yang dihadapi Patrick Kluivert adalah mempersiapkan tim dalam waktu yang relatif singkat. Dengan hanya tersisa 2,5 bulan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, waktu menjadi faktor kritis dalam persiapan ini. Reaksi yang muncul dari media Belanda terkait dengan perekrutan pemain naturalisasi ini cukup negatif, mencerminkan adanya ketidakpuasan di kalangan mereka. Selain itu, media Inggris pun mengungkapkan kontroversi yang menyelimuti keputusan tersebut, menambah kompleksitas situasi yang dihadapi oleh tim. Dua pemain keturunan, Ian Maatsen dan Pascal Struijk, yang dilobi untuk bergabung, diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan sebagai aset penting bagi timnas Indonesia. Kualitas permainan yang mereka miliki diharapkan mampu mendongkrak performa tim di ajang internasional. Dalam konteks ini, Indra Syafri menekankan pentingnya kolaborasi yang erat dengan pelatih senior serta komunikasi yang efektif antar anggota tim. Ini menjadi bagian integral dari persiapan yang matang menjelang kompetisi Piala Asia U20. Namun, kekalahan beruntun dalam laga uji coba menjadi tantangan signifikan bagi timnas U20. Indra Syafri menyadari perlunya strategi yang solid serta kerjasama yang baik untuk dapat menghadapi lawan-lawan yang tangguh di masa mendatang. Lebih jauh lagi, pengalaman internasional yang dimiliki Graal van den Boek diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengalaman dalam meningkatkan performa di level pertandingan yang lebih tinggi. Kekalahan timnas Indonesia U20 dari Suriah U20 juga mengundang reaksi dari Doni Tri Pamungkas yang mengungkapkan kekecewaannya. Meskipun demikian, ia tetap menghargai usaha seluruh pemain yang menandakan pentingnya evaluasi pasca pertandingan untuk perbaikan ke depan. Perubahan kepemimpinan di timnas Indonesia ditandai dengan kehadiran pelatih baru, Patrick Kluivert, yang menggantikan Shin Tae-yong. Pergantian ini memunculkan harapan baru di kalangan penggemar, sambil menantikan sosok kapten baru yang akan memimpin tim di era ini. Asnawi Mangku Alam dan Jordi Ahad telah berperan aktif sebagai kapten dan wakil kapten timnas Indonesia. Keputusan mengenai siapa yang akan mengemban jabatan kapten baru kini masih menunggu pengumuman resmi dari pelatih, menambah ketegangan menjelang kompetisi. Marcelino Ferdinand memberikan tanggapan tajam terhadap pelatih Australia, Tony Popovic, menegaskan posisi timnas Indonesia yang siap untuk bertarung habis-habisan di lapangan. Pertandingan melawan Australia dianggap sangat penting untuk menunjukkan kualitas dan komitmen tim. Pertandingan melawan Australia ini menjadi sangat krusial bagi timnas Indonesia. Dengan target yang ambisius, pelatih Kluivert berharap timnya dapat memberikan kejutan yang signifikan dalam kompetisi yang akan datang. Nathan Chuon, pemain keturunan Belanda, memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas dan kini kembali ke Swansea City untuk meningkatkan kualitas permainannya. Ia memiliki ambisi besar untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional. Dukungan luar biasa dari fans Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap karir Nathan, memberikannya motivasi untuk terus berjuang dan meraih kesuksesan baik bersama timnas maupun klubnya. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya peran penggemar dalam dunia olahraga. Saat ini, Nathan berada pada titik balik penting dalam karirnya, di mana kerja keras dan dedikasi, yang dibarengi dengan dukungan dari fans, akan menjadi kunci untuk kesuksesannya di masa depan. Kemenangan yang diraih melawan Kuwait merupakan prestasi penting bagi tim Garuda, menandai langkah maju dalam kompetisi internasional. Gol yang dicetak oleh Klok menjadi elemen kunci dalam keberhasilan ini, menunjukkan taring timnas di kancah global. Mark Klok telah menjadi pemain kunci di lini tengah timnas Indonesia sejak memperoleh status sebagai warga negara Indonesia pada tahun 2020. Ia telah tampil dalam 19 pertandingan penting, menunjukkan konsistensi dan dedikasinya untuk tim. Dalam sebuah wawancara, Tom He mengungkapkan penghargaan yang tinggi terhadap kontribusi Mark Klok. Perannya dalam memperkuat citra sepak bola Indonesia di kancah dunia internasional sangatlah signifikan dan patut dicontoh oleh pemain lainnya.